Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala habibinal mustafa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Baik, anak-anakku, para penghafal Al-Qur'an, para pejuang kitabullah yang dicintai oleh Allah, semoga sampai hari ini Allah ridho ya dengan perjuangan kita dalam menuntut ilmu, menghafalkan kitabullah, juga kita mendapatkan keberkahan Al-Qur'an dari yang kita perjuangkan, yaitu perlindungan ya, perlindungan dari wabah, dari hal-hal atau perkara-perkara ya yang tidak kita inginkan ya Rabbal Alamin. Baik, hari ini teman-teman yang sedang belajar di rumah, Ustazah mau menyampaikan atau menjelaskan materi ya yang terkait dengan ayat yang dipelajari teman-teman di rumah sekalian. Kalau hari ini tanggal 28 Juni, kalau Ustazah lihat di silabus itu hari ke-16 ya, hari ke-16 materinya Al-Baqarah dari ayat 142 sampai 158. Nah, ayatnya dari juz 2 itu ya. Sayaqulus sufaha'u minan nas. Nah, terus yang ingin Ustazah jelaskan yang pertama ya terkait ayat 142. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulus sufaha'u minan nas. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Jadi suatu hari ada yang bertanya ataupun desas-desus tuh ya di antara orang-orang Yahudi. Nah, jadi memang dahulu kiblatnya orang Muslim, nah itu di Baitul Maqdis, ya di Baitul Maqdis. Nah, di Baitul Maqdis sama orang Yahudi juga di sana. Nah, tapi setelah turunnya wahyu, ya setelah turunnya wahyu, maka Rasulullah ya diperintahkan untuk sholatnya ya menghadap ke Masjidil Haram ataupun ke Ka'bah ya, jadi berubah kiblatnya dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram ataupun ke Ka'bah. Lalu di sini orang Yahudi saling bertanya, ya kenapa itu Muhammad kenapa mengganti kiblatnya ya, kenapa mengganti kiblatnya ke Masjidil Haram gitu. Makanya di sini Rasulullah ya diperintahkan oleh Allah ya dalam wahyu, qul lillahil masyriqu wal maghrib. Katakanlah wahai Muhammad bahwa al-masyriq timur ya, maksudnya Baitul Maqdis ketika berkiblat ke sana, atau al-maghrib Masjidil Haram atau Ka'bah ya, itu kedua-duanya adalah kepunyaan Allah ya. Perintahnya atas kuasa Allah, dan yang mengetahui hikmahnya ya atas perintah ini adalah Allah. Nah, sehingga diperintahkan untuk umat Muhammad, untuk muslim itu taat, patuh dan tunduk atas perintah yang Allah berikan gitu ya, yang tahu keutamaannya yaitu Allah. Kita diperintahkan untuk taat gitu. Nah, kemudian Rasulullah di sini juga dipertegas bahwa Muhammad ini adalah rasul ya, utusan Allah yang tugasnya adalah membimbing manusia, ngajak manusia ini untuk tunduk, taat, patuh kepada Allah ya. Yang dengan dengan Al-Qur'an yang menunjuki mereka umat manusia ini ila siratim mustaqim, ke jalan yang lurus. Nah, kalau selanjutnya Ustazah juga mau ngebahas tentang ayat 152 ya di surat Al-Baqarah ini. Kalau tadi 142 ya. Sekarang 152
dan 153. Di sini ya ayatnya fadhkuruni azkurkum, ya, washkuruli wala takfurun, ya, fadhkuruni, ya, wahai kalian, ya, orang-orang yang beriman, ingatlah kepadaku, ya, azkurkum, maka aku akan mengingatmu. Jadi ketika kita mengingat Allah, ya, dalam kondisi apapun, mau kita lagi senang, mau kita lagi bahagia, ya, maka azkurkum, maka aku akan mengingatmu, ya, kata Allah begitu, ya. Bagaimana cara Allah mengingat hambanya? Dengan memberikan banyak rahmat, dengan memberikan banyak pertolongan, dengan memberikan melebihkan kasih sayangnya kepada kita. Karena apa? Kita yang senantiasa hati kita dekat dengan Allah. Karena hati kita yang terus menerus bertambah takutnya kepada Allah, bertambah tunduknya kepada Allah. Dan juga di ayat selanjutnya, nah, Rasulullah memberitakan kepada umatnya, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu, ya, bukan Rasulullah, ya, mohon maaf, ini dalam wahyu, ya Allah, dikabarkan kepada Rasulullah, ya ayyuhalladzina amanu, ya, wahai Rasulullah, katakanlah kepada orang-orang yang beriman, ya, ista'inu bis-sabri was-shalah, ya, mintalah, ya, kalian itu pertolongan dengan sabar, bis-sabri, dengan sabar, was-shalah, dan dengan salat. Jadi ketika kita mendapati musibah atau cobaan atau ujian dari Allah, ya, kita diperintahkan untuk senantiasa sabar. Sabarnya dengan apa? Dengan mohon pertolongan, ya, kepada Allah, ditahan. Jangan sampai kita lepas, ya. Kita lepas kontrol, ya. Lepas kontrol itu apa sih, Ustazah? Maksudnya emosi, marah-marah gitu. Kita nggak sadar dengan apa yang kita lakukan, ya, banting-banting sesuatu. Ya Allah, nyakarin orang tuanya kalau anak-anak, ya, gitu, mukul-mukul dan sebagainya gitu. Tapi ditahan. Marahnya, sedihnya itu ditahan, ya Allah, dengan sabar. Nah, kemudian kita beristighfar dan minta pertolongan kepada Allah, bisabri was-shalah, dan juga salat gitu. Ayo kita salat hajat, ya, salat hajat, mohon kepada Allah pertolongan, ya, dengan sungguh-sungguh kita merunduk dan tunduk, ya Allah, bahwa kita ini, ya, menghamba, ya, bahwa kita ini benar-benar butuh pertolongan Allah gitu. Dan dengan semakin hari ada ujian, ada cobaan yang Allah tambahkan kepada kita, Allah berikan ke kita, itu dalam rangka Allah ingin sabar kita itu terus bertambah, ya, tingkat kesabaran kita itu terus tambah. Hari ini udah sabar, udah lolos tuh, berhasil. Nah, ternyata besok diuji lagi sama Allah, berarti Allah pengen kita itu lebih sabar lagi gitu. Sehingga kita menjadi hamba yang tawadhu, yang sungguh-sungguh tunduk, nah, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian teman-teman juga di ayat 154. Nah, silakan diperhatikan ayatnya. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Ya. Dan kalian itu jangan mengira atau jangan mengatakan bahwa orang yang syahid, ya, syahid meninggal di jalan Allah, ya, itu mati, ya udah mati, selesai. Bal ahya'un walakin la tash'urun, tapi sungguhnya mereka itu masih hidup, ya, masih hidup dalam artian apa? Saat ini mereka sedang menikmati, ya, menikmati tenangnya, ya, di alam barzakh, ya, setelah perjuangan mereka, syahid mereka, ya, di jalan Allah, ya. Dan mereka saat ini sedang berbahagia. Makanya di Al-Quran dikatakan padahal mereka masih hidup. Ya, hidup mereka di sini dalam rangka apa? Yang menikmati apa yang selama ini diperjuangkan di dunia, gugurnya dia, ya, syahidnya dia di jalan Allah. Ya, tinggal menanti nanti hari akhir, yaumul qiyamah, dan bersiap, ya Allah, bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Nah, begitu. Kemudian ayat yang Ustazah pengen jelaskan di ayat 155 ini juga penting, ya. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'. Ya, Ustazah bacakan ayat-ayatnya lengkap.
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ. Nah, seperti itu. Dan juga ketika Allah, ya ini masih berhubungan ya dengan ayat yang tadi kita baca, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Nah, di ayat ini ya Allah memberikan kita, mengingatkan kita ya bahwa walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju', ya bahwa ada masanya manusia, orang yang beriman itu dicoba oleh Allah, diuji oleh Allah ya dengan khauf, ya rasa takut, ya rasa khawatir, ya. Kemudian wal ju' juga kelaparan, wa naqsim minal amwal, ya, dan kekurangan harta, ya kekurangan harta, ya. Wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Nah, tetapi pada dasarnya cobaan ujian yang diberikan Allah ini ya kepada kita dalam rangka apa? Melatih kesabaran kita. Tadi sudah Ustazah ini ya, jelaskan di awal, Allah menginginkan dengan adanya ujian yang ada, cobaan yang ada itu biar level atau tingkatan kesabaran kita itu terus bertambah dan terus bertambah sehingga kita menjadi pribadi ataupun sosok yang hebat, yang semakin tunduk kepada Allah, semakin salih, semakin salihah, semakin takut hatinya kepada Allah, semakin tawadhu, tunduk hatinya kepada Allah, sehingga kita taat, patuh dengan perintah-perintah Allah dan Rasulullah. Sampai di sini ya penjelasan dari Ustazah untuk materi hari ke-16 ya, semoga dapat difahami dan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.